Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Yang saya hormati Ibu Fitriana MA, MSD, PSD selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah PQDI. Saya ingin menyampaikan atau ingin menyelesaikan tugas UTS pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzal Al-Murtado dengan NIM 1240 3031 10 40 082. Saya selaku mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dan sekarang menetap di semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tema tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid. Sebagai pendahuluan, dalam membaca Al-Quran, keindahan bacaan tidak hanya terletak pada suara, tetapi juga pada ketetapan dalam melafalkan huruf-hurufnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, aturan yang telah ditetapkan untuk membaca Al-Quran ini yang dinamakan tajwid. At-tajwidu zinatut tilawah wa ruhil qiraah bihi yusonu kalamullah minal lahni wa tahrif. Tajwid adalah hiasan dalam membaca dan ruh bacaan Al-Quran. Dengan tajwid, bacaan Al-Quran terhindar dari kesalahan. Semakin banyak kita membaca dan semakin paham dan semakin dalam kita menggali makna apa itu tajwid dan hukum-hukum tajwid, maka bacaan dan ilmu bacaan kita di dalam Al-Quran maka akan semakin berbobot. Nah, adapun makna di sini ialah bahwasanya ilmu tajwid ini ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ketika tadi kita sudah menyampaikan tentang pendahuluan, maka izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang singkat tentang ilmu tajwid ini. Nah, dalam bahasa Arab ya tentunya ya bahasa Arab ini memiliki banyak sekali aturan dalam pelafalan huruf dan kata. Tidak seperti bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Arab ini dicap sebagai bahasa yang lumayan susah ya di dunia ini. Ya, bila salah baca satu huruf saja bisa mengubah arti daripada bacaan tersebut. Oleh karena itu, para ulama itu membuat ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini agar bacaan Al-Quran tetap benar dan tidak berubah maknanya, untuk menjaga keaslian bacaan-bacaan dan makna-makna dalam Al-Quran tersebut. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan dan benar. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, berdasarkan urgensi tersebut, pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam tajwid menjadi sangatlah penting atau sangat relevan untuk dipahami agar bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, izinkan saya untuk memberikan pengertian singkat tentang ilmu tajwid ini. Nah, atau pengertian ilmu tajwid ini bisa kita sebut sebagai ta'rif ilmu tajwid. Ta'rif ilmu tajwid. Secara bahasa atau secara lugah, tajwid itu artinya membaguskan atau memperindah sesuatu. Dan adapun secara istilah, tajwid ini itu ukul harfin haqqahu wa mustahaqqun minas sifati wal makharij min ghairi takallufin. Yang artinya memberikan setiap huruf ke dalam hak-haknya. Apa itu hak-haknya? Yaitu cara bacanya dan tempat keluarnya bacaan tersebut sesuai dengan sifat-sifatnya tanpa dibuat-buat. Nah, melanjut ke pembahasan selanjutnya tentang pembagian hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Nah, hukum-hukum dalam ilmu tajwid ini terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama ada hukum sukun dan tanwin, dan yang kedua ada hukum mim mati. Nah, di dalam keduanya ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita contohnya yang hukum pertama ya, ini hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini juga terbagi lagi di dalam rangkapnya. Yang pertama ada hukum izhar, yang kedua ada hukum idgham, dan yang ketiga ada hukum iqlab, yang keempat ada hukum ikhfa. Nah, kita berlanjut lagi ke sampingnya, yaitu hukum mim sakinah, mim mati. Nah, ini tidak jauh beda sebenarnya
tidak jauh beda kata-katanya, ya sama-sama izhar, ya sama-sama idgham, tapi bedanya kalau ini terletak kepada bibir ya, karena mim itu di bibir ya, makanya namanya izhar syafawi, idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Berhubung kita pembahasannya tentang nun sukun dan tanwin, maka kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin ya, karena sesuai dengan pembahasan ya. Yang pertama itu ada pengertian nun sukun dan tanwin. Nah, pengertian nun sukunnya, nun sukun adalah huruf nun, huruf nun yang ada di layar, huruf nun yang ditandai dengan harokat sukun atau harokat mati, biasanya harokatnya bulat. Dan tanwin ini adalah suara nun sukun. Nah, suaranya tanwin ini bukan nun sukunnya, tapi suara atau bunyi nun sukunnya gitu, yang terdapat di akhir kata, misalnya ismun. Nah itu kan ada ismun kan, itu huruf bunuh kan. Nah ismunnya ini akhir kata yang bunyi ini, itu namanya tanwin. Nah tanwin ini merupakan tanda harokat rangkap ya tadi yang kita jabarkan tadi, bahwanya tanwin ini merupakan harokat rangkap ya, seperti suara an ditandai dengan fathah tain. Nah itu fathah tain itu yang ada di layar, yang titik yang rangkap dua yang di atas, itu namanya fathah tain. Nah ada suara in juga, suara in ini ditandai dengan kasroh tain. Kasroh tain itu yang di bawah, yang rangkap dua yang di bawah. Nah dan suara un itu ditandai dengan domah tain. Nah domah tain itu yang paling pojok kanan, nah itu yang huruf w itu namanya domah tain. Nah dibaca juga un, jadi an, in, un. Melanjut ke subbab selanjutnya, yakni hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah yang tadi yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah kita menjelaskan sekarang tentang izhar. Apa sih izhar itu? Nah ini izhar berarti jelas. Nah jadi izhar ini artinya jelas. Hukum ini terjadi karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ain, ha, ro, sama kho. Nah hurufnya ada 6. Nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut, nah kan, cara membacanya menjadi jelas. Contohnya minhu atau alimun gitu kan, atau enggak hakimun, jadi jelas tanpa dengung. Ulangi lagi, minhu, alimun, hakimun. Nah yang kedua ada idgham. Nah apa itu idgham? Idgham berarti melebur. Sedangkan menurut istilah, idgham ialah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasjid. Nah, tasjid itu yang ada tanda W. Hukum ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf. Nah, yang pertama ada ya, ada ro, ada mim, ada lam, ada waw, dan ada nun. Kalau enggak bisa kita kumpulkan, biasa itu ada yanmu. Itu yanmu itu huruf untuk idgham bigunah. Nah kalau lari, lam sama ro itu untuk idgham bila gunnah. Nah itu cara cepat untuk menghafalnya. Nah ya, seperti yang saya omongkan tadi, bahwasanya idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bigunnah, dan yang kedua juga ada idgham bila gunnah. Apa sih idgham bigunnah itu? Idgham bigunnah itu ialah idgham yang jika bertemu dengan huruf yanmu tadi, ya nun min waw tadi, bacaannya dilebur dengan dengung. Contohnya itu miwalidin. Nah, tadi itu yang ada di layar, miwalidi, jadi hurufnya dibaca dengung. Atau enggak ada contoh lagi yang yauma idin naimah, itu ada dengungnya gitu, yauma idin naimah. Kalau ada yang jenis kedua, yakni idgham bila gunnah. Nah apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu idgham jika bertemu dengan huruf lam dan ro lari tadi, bacaan dilebur tanpa dengung. Kalau ini tanpa dengung, kalau yang tadi dengan dengung. Contohnya gimana? Contohnya mirrabbihim, itu kan tanpa dengung. Atau tidak, contoh lain hudalil muttaqin, itu tanpa dengung. Dan yang ketiga ada hukum iklab. Apa itu iklab? Iklab berarti perubahan. Sedangkan menurut istilah, perubahan bunyi nun mati atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi dan disertai dengan dengung.
Hukum ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya, nun sukun atau tanwin berubah menjadi suara mim dan mim dengan dengung. Biasa kita lihat tuh ada tanda-tanda itu, biasanya misalnya nih ya, ada mim ba'di. Nah, itu kan contohnya mim ba'di, di situ di layar nggak ada huruf mim. Nah, biasanya kalau di Quran tuh ada huruf mim di atas, itu di tengah-tengah antara nun dengan ba. Itu biasanya di situ ada huruf mim kecil di atas. Itu menandakan kalau bahwasannya kata itu atau kalimat itu terjadi kemasukan hukum iklab. Ini contohnya bisa dilihat mim ba'di atau tidak sami basirun. Nah, itu kan itu tanwin. Berhubung itu tanwinnya bertemu dengan huruf ba, nah maka diubah menjadi huruf mim. Jadi ya sami basirun. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa ini berarti samar-samar. Nah, dan adapun hakiki ini artinya sebenar-benarnya. Berarti kalau ikhfa hakiki artinya benar-benar samar. Nah, itulah artinya. Jadi ikhfa ini berarti samar, sedangkan menurut istilah ikhfa ini melafalkan huruf dengan menyamarkan bunyi. Emang benar-benar samar ini. Jadi nun mati atau tanwin dibaca dengan dengung dengan huruf-huruf yang ada di depannya. Nah, hukum ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15. Ini ada 15 ya, 15 huruf ikhfa. Ya, yang coba kita sebutkan ada ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, huruf-huruf ini nih huruf-huruf yang tidak termasuk di dalam hukum-hukum yang kita sebutkan sebelumnya gitu. Nah, cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar antara izhar dan idgham dengan dengung. Contohnya ming. Nah, ini nih min syarri. Min syarri. Kalau kita baca jelas salah kan, karena ini hukumnya emang udah ikhfa. Jadi bacanya min syarri. Atau tidak azabun qarib. Nah, itu samar-samar, jadi azabun qarib. Mungkin cukup tadi penjelasan atau pemaparan materi kita pada kali ini. Sebagai penutup ya, kesimpulannya ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam membaca Al-Quran secara benar dan tartil. Dalam ilmu tajwid, salah satu aspek yang harus dikuasai adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Terdapat 4 hukum utama dalam hal ini. Yang pertama tadi izhar halki, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, dan yang keempat ada ikhfa. Nah, setiap hukum ini memiliki kaidah tersendiri dalam pelafalan yang bertujuan untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kesalahan dalam penerapan hukum tajwid dapat mengubah makna ayat. Maka dari itu kita harus jaga, kita harus menimba ilmu yang lebih dalam tentang ilmu tajwid ini agar kita sama-sama menjaga keaslian Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu, belajar dan mengamalkan ilmu tajwid merupakan bagian dari menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran tersebut. Terima kasih, saya Muhammad Fazal Murtado pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.